Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yo everybody, balik lagi bersama saya Yusidi di stasiun. Nah, sebelumnya kemarin kan kita udah bahas itu soal satanik ya, satanisme serta ritual-ritualnya. Ya mungkin masih banyak ya fakta-fakta lain terkait orang-orang yang mengandung satanik, baik itu dari orang biasa, kelas menengah ataupun kelas atas, para penguasa atau elit global yang lainnya. Oke, sesuai janji saya kemarin, kita akan bahas beberapa sekte yang memang terkenal sesat ya. Aku bilang sesat dalam artian entah itu dia satanik ataupun penganut lainnya, yang penting dia tuh berkultus dengan iblis gitu. Mungkin di Indonesia itu masih sedikit ataupun masih nggak banyak. Saya cukup doa aja ya, semoga nggak banyak gitu kan ya, dan semoga aja nggak ada. Tapi baru-baru ini, tahu nggak teman-teman, di tahun 2023 tepatnya tanggal 26 April itu terjadi kejadian yang sangat fenomenal sekali yang menewaskan banyak, bahkan ribuan orang. Seperti apa? Cek ini. Oke, teman-teman ya, langsung aja. Nah, pada tanggal 26 April 2023, tepatnya itu bukan di Indonesia ya, tapi di luar negeri, di Kenya, negara Kenya, terus di tepatnya itu di hutan Sakahola, di desa Sakahola juga, sama juga namanya. Nah, terjadi kejadian yang menewaskan 98 orang, dan ini sesat ya. Sesatnya gimana? Nah, sebelum kita lari ke arah sesatnya gimana, lebih baik kita bahas siapa sih yang mimpin sekte sesatnya ini. Sekte sesat ini namanya itu adalah Sekte Good News International Church, atau disebut juga Kultus Malindi. Itu dipimpin oleh namanya Paul McKenzie, atau mungkin teman-teman banyak tahu atau banyak di media sosial beredar itu namanya Pastor Paul McKenzie Mtenye, atau nyebutnya Mtenye. Nah, sebenarnya sosok si pastor ini, dia itu dulunya pernah mendirikan gereja itu pada tahun 2003, 17 Agustus 2003. Namanya sama ya, News International Church. Dan dia ini pekerjaannya sebelum jadi pastor itu dia seorang supir taksi, dan dia dikenal sebagai pastor yang sangat kontroversial. Mungkin pemahamannya soal Injil. Terus dia juga pernah didakwa dalam kasus penyebaran ajaran sesat pada tahun 2017. Wah, agak aneh ya, udah di penjara tapi melakukan hal yang sama. Fakta yang lebih menarik adalah biasanya orang-orang kayak gini tuh kan sendiri ya. Dia punya ide seperti itu, punya ide gila, terus dia jalan sendiri. Tapi kalau ini dia sama istrinya. Dan dikira-kira dari banyaknya berita, terus rangkuman yang saya dapat itu total jemaatnya itu mencapai 4.000 orang. Dan nama istrinya itu Joyce Mwikamba. Berarti di sini dia udah berencana ya, suami istri ya. Wah, itu emang agak aneh nih. Awal-awalnya si Paul McKenzie ini mengklaim bahwa dirinya itu memiliki kemampuan berbicara langsung kepada Tuhan. Anjay, keren banget cok, ngomong langsung sama Tuhan. Setahu saya tuh mungkin dengan berdoa aja. Cuman kalau soal ngobrol langsung sama Tuhan, saya pun nggak berani bilang kalau saya bisa kayak gitu. Terus ajaran-ajaran yang dia lakukan pada saat waktu sama jemaatnya itu salah satunya temanya ya. Mungkin saya nggak terlalu bahas lebih banyak, saya langsung tembak aja ke tema. Temanya itu dia mencetuskan bahwasanya pendidikan di Indonesia, di dunia ini itu jahat, semuanya jahat, nggak benar. Terus dia bilang juga kiamat itu sudah dekat ya. Ibarat kata, oh ya beberapa tahun lagi mungkin udah kiamat dan lain-lain, itu pada kiamat kan gitu. Terus dia mengklaim bahwasanya tugas seorang dokter atau pekerja dokter itu bukanlah tugas
tugas seorang manusia, melainkan tugas setan, karena dokter itu tidak melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan-Tuhan yang berbeda, ibarat kata Tuhan untuk dirinya dia sendiri dalam dakwahnya. Terus dia menyebutkan juga dalam ajarannya dia itu kalau memang dunia ini sedang menuju ke tatanan dunia baru. Kalau di sini kalau soal tatanan dunia baru saya kepikiran reformasi ya. Reformasi yang saya maksud itu mungkin pergerakan dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Dunia itu memang sedang menuju ke arah-arah ya, mungkin saya nggak bisa ngomong lebih lanjut, tapi emang agak berbeda aja. Tapi bukan berarti itu sesat ya, atau mungkin kayak membesarkan manusia ya, itu siapa yang tahu. Nah, si Paul McKenzie ini juga seringkali dalam dakwahnya itu mengutuk PBB, gereja, seluruh gereja di dunia, Amerika Serikat khususnya, karena dia mengira atau menilai PBB sama utusan gereja dan Amerika Serikat ini sebenarnya itu berkultus sama setan. Saya nggak ngerti setan yang dimaksudnya setan yang mana kan gitu ya. Seharusnya banyak dong versinya. Nah, lanjut lagi. Kalau soal kasusnya yang saya bilang tadi di 26 April 2023 sudah memakan korban 98 orang, 311 orang hilang, dan 39 orang yang selamat sesuai data yang terbaru. Kalau misalkan ada informasi yang lain mungkin teman-teman bisa nambahin di kolom komentar. Nah, polisi-polisi di Kenya ini kaget dengan para korban yang ditemukan. Itu dikubur itu dalam satu lubang di tengah hutan. Berarti kalau dikubur dalam satu lubang yang sama, bayangkan saja 98 orang. Dia menggali, ibaratnya menggali tanah yang gede, dikumpulin. Itu udah gak etis banget teman-teman. Seharusnya kan selayaknya orang dikuburin lah gitu. Nah, sampai-sampai itu dia itu melakukan pemukulan terhadap para jemaatnya yang kabur dari ajarannya. Nah, ini yang lebih parah. Berarti dia bukan hanya memberikan dogma kepada orang-orang yang harus nih ngikutin ajaran dia gini-gini, tapi kalau ada yang keluar dia dipukulin, bahkan sampai masuk rumah sakit. Nah, mayoritas korban ini anak-anak. Tapi pertanyaan adalah kenapa bisa menimbulkan korban kan gitu. Jadi dia mengklaim yang sebelumnya saya bilang kalau dia bisa berbicara dengan Tuhan, di sini para jemaatnya harus melakukan puasa kalau ingin ketemu sama Tuhan. Sedangkan yang saya tahu bertemu dengan Sang Kuasa atau Sang Pencipta itu setelah kita meninggal gitu kan. Tapi agak aneh di sini, kenapa para jemaatnya itu mau gitu? Puasa yang dimaksud ini enggak makan, enggak minum secara terus-menerus, dan mungkin masih melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Ya jelas meninggoy lah teman-teman. Kita aja yang kerja ibarat kata nggak usah jauh-jauh deh, kita bersihin rumah atau apa butuh tenaga dong. Enggak makan, enggak minum, ya meninggal aja. Tapi kalau mungkin orang dewasa itu mungkin masih kuat ya, tapi ini anak-anak, kebanyakan itu anak-anak. Kasihan, masa depannya masih panjang, penerus-penerus bangsa malahan ikut ajaran yang seperti ini. Itu sangat disayangkan sekali. Sampai-sampai kejadian ini viral dan Presiden Kenya sendiri, William Ruto, itu sampai turun tangan dan berjanji bakal membongkar sekte tersebut. Dan ada juga organisasi Islam di luar sana, para LSM yang antusias tuh, salah satunya namanya The Mombasa, itu turut berkomentar atas kejadian tersebut, dan mereka pun menawarkan bantuan untuk mencari korban-korban yang masih selamat atau korban yang hilang, karena kalau yang hilang ini masih banyak ya. Nah, si Paul McKenzie ini juga itu dulu dakwaannya sama, yang di penjara itu dia memang ajaran sesat itu sama istrinya juga sih. Data terakhir itu menyebutkan kalau yang 300-an orang itu masih dinyatakan hilang ya. Nah, si Paul McKenzie ini juga sempat mengajak orang tuanya sendiri, lebih tepatnya ibunya, menjadi anggota sekte tersebut, dan itu
pada tahun 2020, cuman mungkin ibunya ini juga sempat dipukulin ketika mau kabur. Berarti ibunya ini udah tahu kalau misalkan si Paul McKenzie ini menganut ajaran sesat. Sebenarnya saya punya pertanyaan ya teman-teman yang soal ajaran sesat yang dibawa sama si Paul McKenzie ini. Pertama, siapa yang membiayai dia? Yang kedua itu, apakah memang dari kelompok-kelompok satanis atau memang dari kelompok-kelompok tertentu ya, aku nggak berani bilang apa itu. Oke, diskusi. Nah, sekte Good News International Church ini memang nggak cuma di Kenya, ada beberapa di tempat lain. Itu masih isu ya, teman-teman, masih beredar isu dan belum ada yang bisa mengklaim kalau 100% itu ya memang itu ada di daerah sana di situ. Cuman bukan maksudnya mengarah kepada ini kan, kalau pastor kan pasti larinya ke Kristen ya. Sebenarnya bukan untuk Kristen aja, bahkan si presiden kayaknya ini mengklaim kalau bilang ajaran tersebut tidak cocok di semua agama yang menimbulkan korban. Mungkin kalau kita balik kilas ini ke beberapa hal yang terjadi di Indonesia, mungkin seperti ajaran kayak Rogo Sukmo ataupun yang kayak beberapa seperti apa ya, yang jadi bukan yang teman-teman ya, Jenglot. Nah, Jenglot itu kan bentuknya kan awalnya dia manusia, terus dia ingin Rogo Sukmo, akhirnya dia gak jadi, gagal karena masih ada nafsu duniawi, akhirnya dia berubah seperti Jenglot kan gitu. Mungkin hampir sama ya, mereka kan nggak makan nggak minum, cuma nggak gitu juga caranya. Maksudnya ada beberapa step dan beberapa cara yang di luar dari ajaran Rogo Sukmo ini. Saya nggak berani bilang ajaran ini, ajaran Rogo Sukmo itu bagus dilakukan, itu tergantung pemahaman teman-teman sama cara pandang teman-teman terhadap Rogo Sukmo. Nah, hal ini lanjut lagi, korbannya, karena korbannya banyak anak-anak, itu sampai ke telinga Direktur Eksekutif Organisasi Hak Asasi Manusia yang di Afrika, itu namanya Muslim Khalid. Beliau juga menyarankan dan menegaskan bahwasanya sekte-sekte seperti ini itu harus dilibas. Nah, saya berpikir, oke, mungkin dulu pada dari tahun 2000 sampai tahun belasan itu mungkin masih banyak yang masih banyak beredar, tapi ini udah move ke tahun 2022, 2023, 2024 dan masih ada. Oke. Kalau di luar mungkin banyak ya berita, tapi kenapa kalau di Indonesia itu tidak terlalu banyak? Dan mungkin ada beberapa ritual yang saya temui itu enggak hanya sekte, tapi pemujaan terhadap Inggris ini memang banyak juga dilakukan sama orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan tertentu. Saya nggak berani bilang ini orang dibilang pemerintah atau apa, saya lebih bilangnya ini orang yang punya kuasa, punya power, punya duit, dan dia ini mengalahkan saingannya. Kebanyakan kan seperti itu. Saya nggak bisa mengagulir kalau memang ini, oh ya berarti benar kalau para penguasa yang punya duit atau pengusaha memakai itu. Enggak semua, karena ada beberapa ajaran yang saya tahu dalam agama Islam aja. Di Islam itu kalau misalkan kita pengen usaha kita maju, ya kita melakukan hal-hal yang baik gitu kan, mungkin sedekah tiap hari Jumat, terus kita juga melakukan santunan kepada anak yatim, dan itu pun juga salah satu cara berbagi untuk meningkatkan rezeki kita. Rezeki itu kan udah banyak, tinggal kita meminta dengan cara yang sudah dianjurkan kan begitu. Nah, akhirnya Presiden Kenya ini memberikan fatwa bahwasanya ketika ada sekte-sekte yang seperti ini itu sudah dianggap sebagai ancaman terorisme. Dan teman-teman, jenazah yang ditemukan itu tadi lokasinya sama ya, itu di hutan Sakakola dekat kota Malindi. Makanya mungkin si Paul McKenzie ini nyebutnya Kultus Malindi dekat kota Malindi. Sebelumnya itu juga ada beberapa orang yang melaporkan kepada polisi, yaitu jumlahnya itu 15 orang anggota jemaat yang menurut mereka ini ajaran ini nggak benar, dan itu menurut salah satu direktur bahwasanya otak
Cuman ada beberapa fakta yang aneh. Kenapa anggotanya jemaatnya ini yang berhasil diselamatkan ini beberapa itu ada yang menolak bantuan. Berarti dogma yang ditanamkan oleh si Paul McKenzie ini bisa sangat dalam otak ya teman-teman ya. Karena gini, menurut saya tuh bukan saya punya filosofi ya, saya pernah mendengarkan filosofi seperti ini. Ini mungkin terhempas dari kejadian sebelumnya kayak Hitler gitu. Kebohongan yang terus dibisikkan, yang terus diutarakan, yang terus dibicarakan hingga kebohongan itu menjadi suatu kebenaran, itulah yang sedang banyak terjadi. Enggak hanya di luar Indonesia, di Indonesia pun sebenarnya. Cuman anehnya saya nggak tahu kenapa ya, makanya saya bilang pasti ada campur tangan para orang-orang petinggi ataupun orang-orang yang memiliki kepentingan dengan si Paul McKenzie ini. Anehnya kalau memang dia melakukan spiritual sesat, harusnya hukuman yang diberikan itu sudah lama. Tapi kenapa dia bisa lepas? Dia bayar pas bos, makanya dia lepas. Dan sekarang si Paul McKenzie ini sedang menjalani sidang. Pertanyaannya, siapa yang di belakang? Ayo kita mencoba berpikir dan mencari ya. Tuh, gereja yang seperti ini, The Good News International Church ini, atau yang awalnya di tahun 2023 itu namanya Good News International Ministries. Kantor pusat gereja itu ada di daerah Malindi, Furunzi, dan cabangnya itu banyak ya di wilayah Kenya, seperti ada di daerah Nairobi, Watamu, Malindi, Kitale, daerah Makos, Naivasha, Mombasa, Muea, Lunga, dan yang terakhir itu di Mantano Mini dengan total lebih 3.000 jemaat. Kalau yang 4.000 jemaat itu berarti dengan total yang sekarang. Nah, video saat dia berkhotbah itu masih bisa diakses pada saluran YouTube di gerejanya. Berarti era-era sekarang itu sudah mulai bertransformasi lebih ke era digital. Bagaimana seorang Paul McKenzie bisa menarik banyak jamaat kalau hanya dari omongan belaka, dari omongan satu ke omongan satunya lainnya? Itu sangat tidak mungkin. Dia memanfaatkan media sosial di YouTube. Jadi pesan saya mungkin teman-teman lebih berbijak lah ketika kalian mendengar suatu informasi atau suatu hal edukasi, karena kadang-kala itu ada niat-niat terselubung. Jadi harus benar-benar ditelaah. Karena ketika dogma itu sudah terbentuk, itu susah untuk dipatahkan atau untuk digeser. Itu menurut saya cuma ada dua hal sih sebenarnya. Entah itu dari hidayah dari Sang Maha Kuasa, atau memang dari diri kita sendiri yang ingin berubah. Kalau bahwasanya yang seperti ini benar, yang ini baru yang benar kan? Itu nggak benar, karena menurut si Paul McKenzie pendidikan itu adalah buatan manusia, dan manusia itu adalah setannya. Ada dia kan juga manusia, berarti dia setan juga dong. Agak aneh juga. Oh, ternyata bukan hanya dia bilang bukan hanya manusia, tapi memeras uang. Berarti si Paul McKenzie ini awalnya mungkin karena sering diperas ya, atau mungkin keadaan ekonomi atau gimana, makanya dia menyebutkan setan. Pendidikan formal itu adalah setan. Aneh. Nah, kenapa dia mengajarkan puasa? Sebenarnya si Paul McKenzie ini enggak juga secara terang-terangan, oh kamu harus berpuasa sampai mati gitu untuk ketemu Tuhan. Enggak gitu ya teman-teman. Tapi secara bertahap, dan itu mungkin bagian dari ketika kita ingin mengikuti dakwahnya atau ingin mengikuti jejaknya, itu harus berpuasa. Cuma kan ada beberapa orang yang mungkin karena pasrah akan hidupnya, ya udah saya ketemu Tuhan aja biar cepat gitu. Saya udah bosan di dunia ini. Itu memang ada orang seperti itu, sifat-sifat seperti itu ada di zaman sekarang. Saya nggak tahu ya alasan lebih tepatnya pasrah karena apa. Cuman saya rasa hidup itu harus berlanjut, dimanapun bentuknya, dimanapun kita terimanya atau dimanapun rasanya.
emang hidup itu terus berlanjut, nggak bisa kita di tempat gitu aja. Nah, sebelum muncul kasus kematian akibat kelaparan ini karena berpuasa, si Paul McKenzie ini pernah dituduh juga oleh penduduk sekitar sama mungkin beberapa pastor kalau tidak usah sekolah karena di Alkitab tidak diajarkan untuk sekolah. Tapi pada dasarnya Alkitab ini kan ilmu, sama aja kita ikut sekolah atau datang ke sekolah itu untuk mendapatkan ilmu. Seharusnya sah-sah aja, nggak ada salahnya. Dan itu kalau dia mengklaim seperti itu memang berarti otaknya udah sengklek aja. Nah, ini dari awalnya tadi kan saya udah bilang tuh dia tuh karena diperas ya kan, makanya dia mungkin mendirikan gereja ini. Nah, muncul dari The East Africa beberapa pengkhotbah meminta pengikutnya menyumbang untuk gereja, di mana uang yang terkumpul justru digunakan untuk kepentingan pribadi si Paul McKenzie ini. Berarti teman-teman bisa menyimpulkannya sendiri ya, bisa tulis di kolom komentar kesimpulannya apa. Ngerti kan maksudnya arahnya kemana? Ujung-ujungnya duit dan mengklaim dogma, cuma karena dia sengklek dan mungkin saya udah bilang gila, makanya apa suruh pengikutnya mati, mungkin ahli waris. Nah, beberapa juga seorang profesor agama di Universitas Nairobi itu sempat berkomentar bahwasanya si Paul McKenzie ini memang bukan dari perguruan manapun ataupun ibarat kata ikut universitas atau apa, dia nggak pernah sama sekali. Berarti memang berangkat dari pikiran dia sendiri. Tapi kalau kita ngulik si Paul McKenzie ini, mungkin awalnya dari uang ya teman-teman ya, awalnya itu dari uang. Tapi coba balik lagi ke belakang, kayaknya bukan hanya tentang uang, berarti ada bisikan-bisikan tertentu. Makanya sampai ajaran seperti ini. Kalau kita ngomong soal berkolusi dengan atau bekerja sama dengan setan, tentu ada medianya, tentu ada orangnya, dan tentu ada yang ngajarin kan begitu kan. Tapi kalau ini sendiri, iblis mana nih yang menghasutnya? Sama seperti di episode sebelumnya, saya berani mengatakan bahwa setan itu mempengaruhi orang melalui psikis dulu. Dan ini ya ini konspirasi sebenarnya, cuman kalau dibilang masuk akal ya masuk akal juga ya teman-teman ya. Bisa saja si Paul McKenzie ini mungkin ketemu sama iblis atau ketemu siapa, terus dia kena serang psikisnya, maka dia lakukan hal itu. Oh ya, kamu harus melakukan ini agar bertemu dengan Tuhan, dan mengklaim bahwa dirimu itu bisa berbicara dengan Tuhan. Berbicara ini lewat apa? Karena setahu saya kita sebagai makhluk atau umat-umat yang beragama, ketika kita berbicara soal ketuhanan atau kita mengobrol dengan Tuhan, itu udah obrolan intim yang bisa dilakukan pada saat entah itu dalam kondisi biasa-biasa saja, pada saat berdoa ataupun pada saat melakukan peribadatan. Dan itu sangat intim. Dan ketika kita mengklaim bahwa saat kita bisa berbicara dengan Tuhan, sehebat apa dirimu? Apakah dia mendapatkan wahyu? Oke teman-teman, kita bahas di CT ini. Kenapa saya bahas ini? Ada beberapa alasannya. Pertama, saya punya asumsi bahwasanya bukan maksud saya untuk menghujat si satanis ya, tapi emang kayaknya memang ada pengaruh-pengaruh dari ajaran-ajaran tertentu seperti satanis ini yang bisa mengusut orang-orang seperti si Paul McKenzie ini. Terus baru saja yang kemarin-kemarin yang kita tahu ya viral ya, kalau nggak salah namanya siapa kemarin, Sean Diddy Combs, tapi ya pada waktu itu kan dia kan memang sangat viral ya, dan sangat punya uang. Terus ada beberapa tuduhan serius pada kasus-kasus sebelumnya kalau saja dia melakukan ritual satanis yang kita ketahui di media sosial itu beredar. Dia melakukan seks bebas dengan para teman-temannya, mungkin pengikutnya, mungkin para fansnya juga, di pesta yang namanya tuh Freak Off yang sering diadakannya. Dan banyak juga yang mengungkapkan bahwasanya si Diddy Combs ini melakukan perdagangan manusia, tidak hanya sekedar pesta seksual.
melainkan juga melibatkan beberapa ritual satanis yang dimana anak-anak menjadi korban eksploitasi. Wow. Selain itu, si Didi ini juga menggunakan ancaman seperti narkoba dan rekaman sebagai alat kontrol terhadap korbannya. Cuman pengacaranya si Didi ini, yang namanya pengacara ya, menyangkal semua tuduhan yang diajukan kepadanya. Karena gini, saya seperti di episode sebelumnya saya bilang, orang-orang yang penganut satanis ini ataupun dibilang penganut ritual satanis ini sangat halus, dan kalau dibilang buktinya mana, bukti otentiknya memang fisik pasti kan, bukti fisik itu. Cuman kalau bukti halusnya itu susah teman-teman ya. Jadi susah juga untuk disangka, mungkin pengadilan kan ada beberapa bukti fisik, saksi dan lain-lain. Tapi kembali lagi, banyak sebenarnya, nggak cuma satanis saja. Itu mungkin tingkatan yang orang-orang tua yang di dunia itu kan. Tapi ada juga beberapa ajaran-ajaran yang gelap, seperti mungkin penggunaan lilin hitam. Mungkin teman-teman yang tahu atau yang enggak, penggunaan lilin hitam itu untuk apa, terus penggunaan patung itu untuk apa. Terus yang kedua, ada beberapa memang yang saya lihat itu, yang saya cari, ini saya nggak mau nyangkal lagi ya, banyak fakta ketika kita mempunyai uang untuk kita usaha atau yang lain-lain, itu tuh malah iri, terus kita berkomunikasi dengan setan. Salah satunya ada beberapa blog dari tempat tinggal saya, ini saya nggak berani bilang jauh juga. Jadi setiap malam itu saya tuh melihat ada beberapa memang wajah-wajah yang berkumpul di salah satu rumah, dan itu memang secara gelap itu, wah ini bukan sekedar kesulitan, ini mungkin udah takut pemujaan. Dan balik lagi, yang hal-hal seperti ini itu harus kita waspadai ya. Jangan sampai ketika kita ingin belajar dari ketika itu, rasa keinginan kita lebih tinggi ketimbang otak kita atau nalar kita melupakan semua apa yang pernah kita ajari, atau dalam artian ajaran yang baik-baik itu kita lupakan demi rasa haus nafsu kita dan rasa penasaran kita. Oke, mungkin teman-teman cukup segitu aja. Mungkin di next video mungkin kita akan bahas beberapa ritual yang kuno yang dimana masih dilakukan di zaman sekarang, cuman tipis untuk tahu apakah orang itu melakukan itu atau enggak, karena ini berkaitan dengan ajaran-ajaran masa lampau. Saya nggak bilang ajaran ini jelek ya, tapi ketika ajaran ini dilakukannya atau diarahkan kepada yang hal yang nggak benar atau sampai makan korban, itu menurut saya udah salah. Oke, gitu aja Sobat Hantu. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan ini juga teman-teman, kalau misalkan suka dengan Stasiun Hantu ataupun pengen dengar audionya terus capek atau gimana, bisa lari ke Noise atau ke Spotify kami. Jangan lupa selalu berikan rating yang bagus ya. Thank you. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu rahayu.